Shalom saudara, kami masih berada di daerah Desa Panglipuran, Bali. Ini adalah bulan Desember, saatnya adalah umat percaya merayakan masa raya Natal. Dan saya akan mengambil renungan firman Tuhan yang terambil dari Matius 1 ayat 23 yang mengatakan, sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita, yang berarti Allah menyertai kita. Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah bersama dengan kita. Saya akan membahas kata Immanuel ini secara konteks terhadap para pelaku-pelaku yang ada dalam kitab Matius atau kitab Injil-Injil, dan konteks daripada Allah Immanuel, daripada maksud penyampaian kata ini yang disampaikan oleh malaikat kepada Yusuf, kepada Maria yang ada pada masa itu. Apa yang dimaksudkan dengan Allah Immanuel? Yang pertama yang saya dapatkan Bapak Ibu, Allah Immanuel itu berarti Allah beserta kita, di mana Dia mengutus putranya yang kudus dari sorga turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Di mana Bapa dari sorga mengutus putranya yang kudus, putranya yang tunggal ke bumi untuk datang ke dalam dunia menyelamatkan umatnya dari dosa. Matius 1 ayat 21 dikatakan demikian, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kata Yesus itu bahasa Yunaninya itu Yeshua, dari kata atau nama Yosua atau Hosea, punya akar kata yang sama, yang artinya Allah adalah keselamatan, Tuhan adalah keselamatan. Natal itu Bapak Ibu adalah proyek Allah sendiri dalam rangka menyelamatkan umatnya manusia dari dosa. Ya, Matius mengisahkan bahwa Yusuf ketika mendapati tunangannya sudah hamil, dia bergumul dan berusaha untuk berpisah dengan Maria secara baik-baik atau dengan diam-diam, karena dia seorang pribadi yang baik, yang tulus, yang saleh. Namun sebelum dia lakukan niatnya itu Bapak Ibu, maka malaikat datang kepadanya dalam mimpi dan berkata kepada Yusuf mengenai pribadi yang ada dalam kandungan Maria, bukan pribadi biasa. Itu adalah dikandung oleh Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia daripada dosa, yang dikandung daripada Roh Kudus untuk menyelamatkan manusia daripada dosa. Pribadi itu, kata malaikat, bernama Yesus. Pribadi itu adalah bernama Yesus. Lewat kelahirannya nanti, maka Allah hadir melawat umatnya, melawat manusia, agar manusia itu diselamatkan dari dosa. Mari Bapak Ibu saya ajak untuk melihat rekam jejak dosa yang ada di Alkitab. Pertama-tama kita temukan di kitab Kejadian, ketika Tuhan perintahkan kepada Adam supaya jangan memakan buah yang baik atau yang buruk, ya, pengetahuan baik yang buruk. Namun Hawa mengambilnya atas rayuan iblis dan Adam memakannya. Mulai saat itu Alkitab katakan, maka mereka menyadari diri telanjang dan mereka bersembunyi. Lalu Tuhan mencari manusia itu di Taman Eden. Dan Tuhan berkata, apakah engkau makan buah itu? Lalu Adam katakan, Hawa yang beri. Lalu Hawa katakan, ular yang beri. Ya, ini dosa mengkambing hitamkan kesalahan Bapak Ibu. Itu sudah ada dari zaman awal penciptaan. Mengkambing hitamkan orang lain atas sebuah perbuatan salah. Itu adalah dosa Bapak Ibu. Dan bukan sampai di situ, Adam dan Hawa akibatnya menerima pengusiran daripada Tuhan dari Taman Eden. Bukan hanya diusir katanya, maka Adam akan berjerih lelah mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dan Hawa akan mengalami kesakitan yang sangat untuk melahirkan. Dikatakan bumi akan menimbulkan atau akan memunculkan onak duri. Bahkan dikatakan ular itu akan makan debu tanah dan berjalan dengan perutnya. Manusia diusir dari Taman Eden, beralih atau berpisah dari hadirat Allah. Dan bukan sampai di situ Bapak Ibu. Yang saya pelajari, manusia itu mulai mengalami kematian namanya. Karena Tuhan
telah mengatakan kalau mereka berbuat itu mereka pasti mati. Sekalipun nanti usia mereka kurang lebih kata Alkitab 900 tahun. Ya 900 tahunan umur Adam yang saya tahu. Tapi tetap mereka mati. Nah sebelum itu terjadi Alkitab katakan Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Maka dosa itu merusak manusia. Keturunan Adam jadi rusak. Dimana ketika Kain dan Habil menyembah Tuhan, bawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habil diterima, Kain katanya kurang berkenan. Mulailah Bapak Ibu, Kain cemburu kepada adiknya. Kain iri kepada adiknya. Dan berencana untuk menyingkirkan adiknya. Dan membunuh adiknya. Dan itu terlaksana Bapak Ibu. Terjadilah pembunuhan pertama. Itu akibat dosa dalam kehidupan manusia. Terjadilah pembunuhan pertama dalam keluarga. Itu akibat dosa yang telah masuk ke dalam dunia. Dan saya percaya ada kedukaan dalam keluarga Adam. Dan semakin hari katanya manusia itu semakin banyak, semakin berkembang. Semakin banyak, semakin berkembang. Tapi semakin rusak. Manusia menjadi kasar, menjadi keras. Suka merugikan orang lain Bapak Ibu. Suka berlaku hal yang tidak benar. Suka bertengkar, suka melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang amoral. Sehingga pada zaman Nuh Alkitab katakan, maka Tuhan ingin menghukum manusia dan berkehendak menghukum manusia. Dan Tuhan dapati cuma satu orang yang saleh dan benar yaitu Nuh. Lalu Tuhan suruh Nuh untuk membangun bahtera di atas bukit. Ya, dan ketika bahtera sudah jadi maka ternak-ternak atau binatang masuk. Dan Nuh dan istri anak-anak mantunya masuk. Dan Tuhan hukum dunia 40 hari hujan. Sehingga menenggelamkan daratan, menenggelamkan bukit-bukit, menenggelamkan gunung-gunung. Sehingga semua manusia mati. Dan hanya Nuh, istri dan anak-anak dan mantunya yang hidup. Setelah itu Nuh berkembang, bertambah banyak, manusia bertambah banyak, manusia berkembang. Namun tetap saja Bapak Ibu, karena dosa, manusia itu semakin jahat, manusia itu semakin rusak. Manusia itu semakin tidak bermoral, maka kita tidak heran terjadi peperangan antar suku, antar bangsa, terjadi pertengkaran, terjadi pembunuhan, terjadi perselingkuhan, terjadi perbuatan-perbuatan dosa yang keji sekali. Bapak Ibu, itu akibat dosa. Dan ketika Tuhan melihat bahwa dosa ini sudah sungguh sangat merusak manusia, maka dia kirimkan putra tunggalnya Yesus ke dalam dunia sebagai wujud kehadirannya di muka bumi. Dan manusia bisa mendapatkan keselamatan di dalam kehadiran putra Allah yang kudus bernama Yesus. Sehingga manusia bisa mengalami pertobatan, bisa mengalami kelepasan, bisa mengalami kemerdekaan dari semua perbuatan-perbuatan yang dihasilkan oleh cengkraman dosa itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, lewat kehadiran Yesus, maka hadirlah Tuhan ke muka bumi. Lewat kehadiran Yesus, maka hadir Tuhan menyelamatkan manusia dari dosa, dari cengkraman dosa, dari ikatan dosa, bahkan dari akibat dosa maut. Jadi Allah Immanuel dalam konteks pertama yang saya pelajari, hadirnya Putra Allah ke bumi, merepresentasikan bahwa hadirnya Allah ke muka bumi bersama dengan manusia. Untuk apa dia hadir? Untuk selamatkan manusia dari dosa, untuk selamatkan manusia dari kematian, untuk selamatkan manusia dari kebinasaan Bapak Ibu. Yang kedua, Allah Immanuel yang saya pelajari dikatakan Allah beserta kita. Meskipun dalam situasi genting, dia beserta dengan kita. Allah beserta dengan kita, bahwa Allah itu bersama dengan kita, hadir bersama kita dalam situasi-situasi yang genting. Dan bukan dalam situasi genting, dia juga akan menolong kita dalam situasi genting seperti itu. Ya, Alkitab katakan setelah Yesus lahir, maka datanglah Majus dari timur ke Yerusalem. Dengan melihat bintang, mereka tahu ada seorang raja baru lahir di Israel. Maka mereka main ke rumah Raja Herodes. Dan ketika mereka masuk ke rumah Raja Herodes, mereka bertanya kepada Herodes, adakah bayi yang baru lahir? Herodes heran karena apa? Tidak ada bayi yang baru lahir, istrinya sudah tidak melahirkan. Lalu Herodes katakan, coba cari di daerah saya. Nanti kalau ketemu katanya, beritahu saya supaya saya menyembah bayi itu. Bapak Ibu, saya ingin bahas tentang Herodes. Ya, memang Alkitab tidak tulis tentang Herodes secara lengkap. Tapi dari buku-buku yang saya pelajari, Herodes ini orang yang cemburuan, orang yang iri, dan tega berbuat apa saja untuk menyingkirkan orang lain.
Ya, dia katanya yang saya pelajari, dia membunuh anaknya sendiri, putranya, yang dia kira punya potensi kudeta. Bahkan dia bunuh istrinya, yang dia pikir berkomplot sama para petinggi yang ada untuk menyingkirkan dia. Jadi kalau keluarganya sendiri tega dia singkirkan, tega dia bunuh istilahnya. Apalagi Bapak Ibu, bayi yang baru lahir yang katanya raja, pasti dia berambisi untuk menyingkirkannya juga. Dan para majus undur dari istana Herodes, dan mereka bertemu dengan bayi Yesus di sebuah rumah, Alkitab katakan. Dan ketika mereka melihat Yesus dengan Maria, lalu Alkitab katakan mereka sujud menyembah kepada bayi Yesus, dan mereka beri emas, kemenyan, dan mur. Nah, setelah itu mereka kembali ke negara mereka, tidak lewat jalan yang sama, karena malaikat dikatakan jangan kembali kepada Herodes. Dan ketika Herodes tahu bahwa Majus telah pergi dan tidak lapor sama mereka, maka Herodes keluarkan perintah untuk mencari anak-anak di bawah 2 tahun dan membunuhnya secara besar-besaran. Maka terjadi pembunuhan massal anak-anak kecil pada masa itu, Bapak Ibu. Bayangkan betapa terjadi seruan tangisan dari semua keluarga-keluarga yang punya anak di bawah 2 tahun. Ya, namun Alkitab katakan pada malam hari malaikat datang kepada Yusuf dan berkata, bawalah Maria, bawalah anakmu, pergilah ke Mesir, katanya. Dan Tuhan peliharakan bayi Yesus, Tuhan peliharakan Yusuf, Tuhan peliharakan Maria, meskipun mereka dalam kondisi bahaya pada saat itu. Namun sehebat apapun Herodes dengan tentaranya mencari, mereka tidak menemukan. Dalam kondisi genting, Bapak Ibu, Allah beserta Yusuf, Maria, dan bayi Yesus, dan menyelamatkan mereka, dan mereka bisa selamat sehingga mereka keluar dari tanah Israel. Allah menyertai kita. Yang terakhir yang saya temukan, Allah beserta kita meskipun berada dalam keterasingan. Meskipun berada dalam keterasingan, itu artinya seperti yang saya terangkan tadi, pribadi bernama Yusuf tadi dengan Maria tadi, dengan bayi Yesus, akhirnya mereka pergi ke Mesir. Bapak Ibu, saya sudah pernah pergi ke Mesir. Saya sudah pernah main ke Israel. Jarak antara Mesir, Kairo dengan Israel itu kalau naik bus belasan jam, naik bus ya. Ya, kalau jalan kaki mungkin makan waktu seminggu 2 minggu. Dan saya membayangkan bagaimana Yusuf, Maria, bayi Yesus ya dengan membawa keledai harus berjalan di padang gurun. Ya, tidak mudah. Padang gurun itu kalau siang panas, kalau malam itu dingin sekali. Dan di sana tidak ada tempat transit, Bapak Ibu, nggak ada tempat transit. Namun Alkitab katakan akhirnya Yusuf, Maria tiba di Mesir dengan selamat. Dan ketika saya ada di daerah Mesir, di kota Kairo, ada beberapa tempat spot yang diyakini oleh gereja Koptik Mesir. Pernah dikatakan Yusuf dan keluarganya mampir di 2-3 titik, 2-3 tempat. Dan mereka katakan itu tempat daripada keluarga kudus yang pernah mampir ke Mesir. Dan saya berpikir, bagaimana mereka hidup di negara asing? Bagaimana mereka bisa hidup di tempat orang? Ya, mereka tidak punya relasi, tidak punya tempat. Bagaimana mereka beradaptasi? Bagaimana mereka bisa menyesuaikan hidup? Namun saya mau katakan, apapun kondisi yang berat di tempat yang baru, tempat yang terasing, Allah menyertai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus. Sehingga mereka bisa menjalani hidup sebagaimana biasanya. Sampai nanti malaikat menyuruh Yusuf kembali ke Israel ketika yang merencana membunuh dia telah meninggal dunia. Allah beserta dengan kita. Bapak Ibu, hidup itu ibarat perjalanan. Kadang-kadang kehidupan kita itu gersang, kadang-kadang kehidupan kita sepi, kadang-kadang kehidupan kita terasing, kadang-kadang kita melangkah pada sebuah wilayah baru, kita nggak tahu bagaimana kondisi keadaannya, kita tidak tahu bagaimana situasinya. Seperti sekarang ini, siapa tahu saudara masalah COVID, ya semua berubah, ini asing buat kita Bapak Ibu. Dan itu melulantakkan semua tatanan kehidupan, baik pemerintahan, baik sosial, baik peribadatan, baik ekonomi, baik pendidikan. Ini asing dan baru buat kita. Ya, tidak bisa kita berbuat banyak dalam kondisi terasing Bapak Ibu. Namun ingatlah, Allah beserta dengan kita. Kalau Allah menyertai Yusuf, Maria, dan bayi Yesus tiba di Mesir dalam kondisi ketidaktahuan untuk menyikapi daerah yang baru, saya percaya Allah Immanuel pada saat ini
Sekalipun saudara nggak tahu bagaimana cara menyikapi sebuah kondisi yang baru gara-gara COVID, saya yakin Allah Immanuel akan menyertai saudara, akan pelihara saudara, akan tuntun saudara, sehingga situasi ini bisa kembali normal kembali. Jadi Allah Immanuel, Allah menyertai kita. Pertama, ingatlah Allah Immanuel, Putra Allah yang kudus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari dosa, melepaskan kita dari dosa, membereskan semua akibat-akibat dosa, dan kita mendapatkan hidup. Yang kedua, Allah Immanuel, Dia ada bersama dengan kita meskipun kondisi genting, kondisi dalam keadaan ancaman, kondisi dalam keadaan tidak baik. Dia bisa selamatkan kita sedemikian rupa, terlindungi daripada bahaya ancaman. Allah Immanuel, ingatlah, sekalipun situasi sepertinya kita nggak pernah jalani, situasi hidup asing buat kita, Dia Allah bersama dengan kita. Dia punya cara untuk pelihara kita, untuk bawa kita kembali kepada jalan-jalan yang normal dalam kehidupan biasa. Kiranya Tuhan berkati kita saudara. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.